Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua kelas B8. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Fauzan, Bapak Muhammad Ikrom, Ibu Filita Karim, Bu Harilna dan Ibu Sri Asuti Hendayani akan membahas mengenai literasi digital dalam konteks mata kuliah siberkultur. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kita semua hidup dalam sebuah ekosistem digital yang tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga tantangan baru. Disinilah literasi digital menjadi sangat penting. Secara sederhana, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Bukan sekedar bisa menggunakan gawe atau media sosial, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, etika berkomunikasi, serta perlindungan diri dari berbagai risiko di dunia maya. Mengapa literasi digital penting? Yaitu untuk membantu kita menyaring informasi agar tidak mudah terjebak hoax, untuk meningkatkan keamanan digital sehingga terhindar dari penyalahgunaan data, untuk mendukung pembelajaran, kreativitas, dan produktivitas di era digital yang semakin kompetitif. Dengan pemahaman yang baik tentang literasi digital, kita dapat menjadi generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Dalam era siberkultur yang dinamis, literasi digital esensial untuk menghadapi arus informasi yang masif, interaksi sosial digital yang kompleks, dan menjaga keamanan data pribadi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, ada 4 pilar utama yang menjadi landasan literasi digital. Keempat pilar tersebut adalah: yang pertama, digital skills atau kecakapan digital; yang kedua, digital safety atau keamanan digital; yang ketiga, digital kultur atau budaya digital; dan yang keempat, digital ethics atau etika digital. Keempat pilar ini saling mendukung dan membentuk ekosistem digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pilar pertama literasi digital adalah kecakapan digital. Kecakapan ini berarti kemampuan kita dalam menggunakan perangkat digital, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara efektif dan efisien. Contohnya, mahasiswa perlu bisa memanfaatkan Learning Management System atau LMS untuk perkuliahan, menggunakan media sosial untuk komunikasi dan kolaborasi, hingga mengoperasikan aplikasi pengeditan untuk tugas kreatif. Bahkan pemahaman dasar tentang coding atau pengembangan web juga menjadi nilai tambah. Dengan menguasai keterampilan ini, kita akan lebih siap menghadapi tuntutan akademik maupun dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Yang kedua yaitu digital safety atau keamanan digital. Pilar ini menekankan pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan identitas digital dari berbagai ancaman di dunia maya, termasuk pemahaman tentang cyber security. Praktiknya sederhana, misalnya kita bisa membuat password yang kuat, hati-hati dengan link yang mencurigakan, dan menggunakan autentikasi ganda. Contoh paling nyata, jangan sembarangan membagikan data pribadi di media sosial karena bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pilar yang ketiga tentang digital culture atau budaya digital. Pilar budaya digital adalah kemampuan untuk menghargai keberagaman, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam ruang digital. Ini soal bagaimana kita bersikap dan berinteraksi di dunia maya sesuai norma, nilai dan keberagaman masyarakat. Misalnya, menunjukkan toleransi dalam diskusi online, menghindari penyebaran ujaran kebencian atau diskriminasi, berpartisipasi dalam komunitas digital yang positif dan konstruktif. Kalau budaya digital ini kuat, kita bisa menciptakan ruang online yang inklusif, positif, dan nyaman untuk kita semua. Pilar keempat literasi digital adalah digital etik atau etika digital. Etika digital artinya kemampuan kita untuk berperilaku secara etis, jujur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan internet. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, perilaku jujur dan bertanggung jawab. Kita harus berperilaku jujur, tidak menipu, dan bertanggung jawab atas semua tindakan di dunia digital. Yang kedua, menjaga integritas akademik, termasuk menghargai hak cipta, menghindari plagiarisme, serta tetap menjaga etika dalam kegiatan belajar maupun aktivitas online. Yang ketiga, reputasi digital. Setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan membentuk reputasi kita, karena itu penting untuk membangun citra positif dan profesional di dunia maya. Jadi etika digital mengingatkan kita bahwa dunia maya sama pentingnya dengan dunia nyata. Apa yang kita lakukan di sana harus tetap mencerminkan sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Integrasi pilar dalam siberkultur. Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan membentuk satu ekosistem digital yang utuh. Pilar pertama adalah kemampuan, yaitu keterampilan menggunakan teknologi dan internet secara efektif. Pilar kedua adalah keamanan, yaitu bagaimana kita menjaga diri dan data pribadi dari ancaman digital. Pilar ketiga adalah budaya, yaitu sikap kita dalam berinteraksi di dunia maya dengan tetap menghargai nilai-nilai sosial dan budaya. Dan pilar keempat adalah etika, yaitu tanggung jawab moral saat beraktivitas di ruang digital, misalnya menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan konten negatif. Integrasi dari keempat pilar ini memastikan bahwa pengguna internet tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga aman, berbudaya, dan beretika dalam setiap interaksinya. Dengan begitu, masyarakat digital yang ideal dapat tercipta. Kesimpulan pondasi cyberkultur. Yang pertama, literasi digital adalah pilar utama. Literasi digital adalah pondasi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di era cyberkultur modern. Yang kedua, praktik sehari-hari. Penting bagi setiap individu, khususnya mahasiswa, untuk mempraktikkan keempat pilar literasi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, mencetak warga digital cerdas. Mahasiswa diharapkan menjadi warga digital atau digital citizen yang cerdas, kritis, dan beretika, siap berkontribusi positif di dunia maya. Referensi yang pertama yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kedua, Cyberkreasi atau Gerakan Nasional Literasi Digital. Kemudian jurnal-jurnal akademik terkait cyberkultur dan literasi digital. Kemudian materi perkuliahan cyberkultur, dan terakhir yaitu sumber daring terpercaya mengenai keamanan cyber dan etika digital. Baik, atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam presentasi kali ini. Kami sangat menghargai waktu dan masukan yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.